Halo pemirsa, kembali berjumpa di Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi mengajak kita melihat lebih dalam bagaimana kebijakan dan keputusan publik membentuk arah negeri ini. Dan hari ini 5 cerita hadir dari berbagai sudut. Ada pemecatan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, kemudian ada candaan menteri yang menyentil soal ruang kerja, hingga utang kereta cepat yang belum lunas. Di sisi lain kita menyaksikan ada korupsi haji, dan kemudian rencana besar Presiden merombak wajah BUMN. Semua cerita ini membawa kita pada satu pertanyaan penting. Apakah arah perubahan yang kita tempuh benar-benar berpihak pada rakyat? Atau justru sedang menjauh dari suara mereka? Saya David Silahoy. Mari kita mulai. PSSI resmi pamit dari kerjasama dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dan hari ini PSSI mengumumkan pemecatan pelatihan yang sudah hampir setahun menukangi timnas Indonesia. Pemecatan tidak lain karena Kluivert dianggap gagal membawa timnas ke Piala Dunia 2026. Ya, PSSI menyatakan saat ini waktunya untuk membuka lembaran baru buat timnas agar lebih siap bersaing. Ya, lalu siapa pengganti Kluivert? Kabarnya PSSI akan segera mengumumkan pelatih yang baru. Ada sejumlah kandidat yang ramai disebut-sebut namanya. Mulai dari Jesus Casas, Sintayong, ya siapa tahu cerita lama bersemi kembali nih. Kemudian ada Bojan Hodak, ada Luis Milla, dan ada nama Marco van Basten. Wah, ini nama-nama legend dulu ya, tahun-tahun 90-an. Nah, menurut Anda, siapa yang layak menggantikan Kluivert? Akankah cinta lama bersemi kembali? Kita lihat nanti. Dan sini kita bergeser ke kementerian nih. Ada Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang berkelakar saat mengunjungi ruang kerja Menteri Perumahan Marwarar Sirait. Katanya ruangan itu kegedean untuk ditempati hanya oleh satu orang. Bahkan bisa dijadikan beberapa unit apartemen. Ini memang sekilas terdengar lucu, cuma candaan begitu. Tapi di balik candaan itu ada kritik yang tidak bisa diabaikan. Ya, bicara soal kritik ini adalah bicara soal efisiensi. Bicara juga soal simbolisme kekuasaan. Dan juga soal bagaimana ruang bisa mencerminkan cara kita memandang jabatan. Kami dapat dari Bapak itu tahun depan 400.000 rumah yang renovasi. Nah, persoalannya data itu sering tidak tepat sasaran. Nah, jadi kelebihan Ibu Menteri ini, Ibu Kepala BPS adalah dia mau dikoreksi, Pak. Jadi selama ini mungkin diperbaikinya paling setahun beberapa kali lah gitu, atau 2 tahun sekali. Nah, sekarang kalau ada perbaikan, Ibu BPS berkenan mengganti, Pak. Jadi kan soal kecepatan nih, Pak. Nah, ini di rumah subsidi, ini di ruangan saya, Pak. Jadi pengaduan yang paling besar saya tanya soal apa properti, Pak. Ini ruang kerja Anda? Ya, ruang kerja, ruang rapat, ruang terima aspirasi, kemarin ratusan orang ini. Ya, ruang pelantik gini Anda kasih apartemen berapa? Nggak ada dia. Oh, juga gini nih. Tapi ini multifungsi, Pak. Jadi multifungsi satu ruangan. Apa pegawai sini? Ya, apakah ini hanya gaya khas Purbaya yang ceplas-ceplos atau memang sindiran halus terhadap budaya birokrasi yang masih gemar membesarkan simbol bukan fungsi? Ya, tadi kalau kita lihat memang kelihatannya fokusnya bukan ke apa yang sedang dijelaskan, tapi kepada ruangan yang besar. Oke, kita bergeser kepada kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang kembali jadi perbincangan. Meski mengklaim telah melayani lebih dari 11 juta penumpang, proyek ini masih menyisakan utang yang fantastis. Nilainya 116 triliun rupiah. Dengan bunga tahunan hampir 2 triliun rupiah. Wow, tahunan itu ya. Nah, Menteri Keuangan menegaskan bahwa ini bukan beban APBN, melainkan tanggung jawab Danantara. Ya, tapi publik bertanya kemudian, jika bukan negara yang menanggung, lalu siapa yang menanggung utang tersebut?
Ya, PT KCIC tetap optimistis, sementara Mahfud MD menyebut ada dugaan markup dalam proyek ini. Nah, ini pernyataan Pak Mahfud memang harus dicermati lagi, dan seringkali beliau menyampaikan sesuatu yang biasanya ada datanya. Jadi kita harus perhatikan di sini. Disinilah kita dihadapkan pada dilema klasik ya, antara ambisi pembangunan dan juga transparansi pembiayaan. Apakah kita sedang membangun masa depan atau justru mewariskan beban kepada anak cucu? Ya, kita bergeser sekarang juga ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan satuan tugas ke Jawa Timur untuk mengusut dugaan korupsi kuota haji. Fokusnya biro-biro haji yang diduga menyalahgunakan izin dari Kementerian Agama. KPK menyebut banyaknya penyelenggara yang beroperasi di Jawa Timur membuat pemeriksaan di Jakarta tidak efektif. Maka penyelidikan pun dilangsungkan di daerah. Ya, memang ini bukan sekedar soal kuota saja. Ini soal kepercayaan ketika ibadah suci pun bisa jadi ladang korupsi. Nah, kita harus bertanya, seberapa dalam sebenarnya akar masalah ini? Nah, sekarang kita bergeser ke Presiden Prabowo Subianto ini yang menyatakan bahwa pemerintahannya telah mengubah regulasi yang memungkinkan ekspatriat warga negara asing untuk memimpin BUMN di Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga berencana memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200. Tujuannya katanya untuk menjalankan bisnis negara dengan standar internasional dan meningkatkan pendapatan BUMN hingga 2% dari PDB. Dan langkah ini memicu diskusi. Di satu sisi ini bisa dibaca sebagai upaya serius untuk mendorong efisiensi dan juga profesionalisme. Tapi kemudian di sisi lain muncul sebuah pertanyaan. Apakah kita kekurangan talenta lokal hingga harus menunjuk ekspatriat? Dan apakah pemangkasan BUMN akan benar-benar berdampak pada kinerja atau justru mengorbankan fungsi sosial yang selama ini diemban? Di tengah semangat reformasi, kita dihadapkan pada dilema bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan global dan juga kepercayaan terhadap kapasitas di dalam negeri. Nah, ini yang harus dijawab. Given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? So I am convinced that that 1 or 2% return can increase, must increase. I think, and I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents. And I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. Ya, itulah 5 cerita hari ini, dari candaan soal ruangan kerja hingga rencana merombak wajah BUMN. Dari pemecatan Patrick Kluivert hingga utang kereta cepat yang belum lunas. Semua bertemu dalam satu pertanyaan besar. Apakah sistem kita cukup kuat untuk menampung harapan rakyat? Atau justru sedang kewalahan menghadapi kenyataan? Terima kasih sudah menyimak Sindo News 5 hari ini. Jangan lupa, di balik setiap berita ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di episode berikutnya.